Selamat datang di podcast yang tidak hanya berbicara, tapi mengajak berpikir. Karena menjadi ASN bukan sekedar pekerjaan. Ini tentang tanggung jawab kepada negara dan kepada masyarakat. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sering terdengar sederhana, tapi justru paling menentukan kualitas pelayanan publik, yaitu nilai berakhlak. Saya Muhammad Rafi Hardiansyah dan teman saya, Muhammad Yunus Zulfikar. dan di podcast ini kita akan mengupas apakah nilai berakhlak itu slogan atau kenyataan. Oke, selamat datang di podcast Close the Zoom. Close the Zoom. Oke, di sini kita sudah kedatangan tiga narasumber ya. Ada saudari Mutiara, ada saudara Lutfi, dan juga saudara Haidar. Kalau kamu Nus, terakhir ngurus layanan publik, pengalamannya gimana? Saya tuh terakhir bikin paspor kantor imigrasi Bogor. Itu pelayanannya luar biasa di sana. Di sana lebih banyak terbantu atau malah dipersulit? Wah, saya seumur umur tuh ini sangat terbantu kalau di imigrasi Bogor. Ini pelayanan publik terbaik ini. Oke, mari kita tanya ya pengalaman-pengalaman terkait pelayanan publik pada teman-teman kita. Oke, siapa dulu ya yang mau membagikan pengalamannya? Kang Lutfi mau membagikan pengalamannya gimana? Terakhir ngurus pelayanan publik, pengalamannya gimana nih Kang? Terakhir kali sih eh, nyaman ya, apalagi sama pelayanan paspor waktu bikin di Bogor tuh. Dari semuanya itu petugas-petugasnya itu ramah sama sopan-sopan. Diperbantukan apa dipersulitkan di sana? Yang pastinya sih pasti terbantu ya, karena kan udah sesuai dengan prosedur yang ada nih, sama ramah-ramah sih itu yang penting sih dalam pelayanannya. Berarti overall pengalamannya bagus ya. Mutiara apakah sama atau beda ya? Betul, kebetulan sama. Dan kebetulan itu pun pertama kali saya kan buat paspor. Sebelumnya kan saya kurang tahu tuh, gimana sih harusnya? Apakah bisa langsung atau harus daftar dulu nih? Oh, ternyata emang harus sudah mulai terintegrasi oleh internet kan sekarang udah pakai paspor. Ternyata sangat dibantu gitu oleh rekan-rekan di sana juga. Haidar gimana pengalamannya nih? Bagus banget pastinya. Menurut saya titik eh, paling bagus sebuah pelayanan adalah dari petugasnya. Kalau petugasnya ramah, sopan, menurut saya itu udah paling minimal, bare minimum lah untuk sebuah pelayanan. Bagus juga, berarti overall ya pengalaman semua di sini bagus-bagus semua ya. Tadi kan kita ngobrolin tentang kita sebagai masyarakat ya. Sekarang kita diposisikan sebagai ASN nih. Sebenarnya kan ASN itu punya nilai dasar yang jelas ya, berakhlak. Tapi pertanyaannya itu ini beneran dijalanin apa enggak sih? Menurut Kang Yunus nih, kenapa nilai yang bagus sering nggak terasa di lapangan? Masalahnya itu di sistem apa di manusianya ya? Wah, kalau menurut saya sih, Pi, seringnya tuh di manusianya kalau masalah nilai-nilai itu. Ya karena kan yang langsung itu kan manusia ya. Coba, coba kita tanya ke yang lain. Apa setuju nggak? Ke Kang Haidar gitu? Gimana? Coba gimana nih? Eh, Menurut saya setuju sih kalau misal manusianya, karena misal emang watak manusianya keras atau kayak gimana mungkin bisa mempengaruhi pelayanan. Menurut saya Berarti mungkin ya karena sistem juga pasti dirancangnya sama manusianya juga kan. Oke, nilai berakhlak nih kan yang pertama ada berorientasi pelayanan nih. Pelayanan itu kan harusnya mempermudah, bukan menguji kesabaran masyarakat ya. Coba nih, menurut kalian, pelayanan yang baik itu seperti apa sih? Kang Lutfi, Kalau menurut aku mah sih, yang pertama sih dari petugasnya itu harus ramah-ramah ya, karena kan itu pasti berhadapan langsung sih dengan para masyarakat. berarti kuncinya di ramah ya. Oke nih, Betul-betul. kita tanya pengalamannya ke Teh Mutiara nih. Teh Mutiara pernah nggak merasa benar-benar dilayani dengan baik? Pernah sih. Dan pada saat itu saya merasa terbantu, terus merasa senang. Jadi sangat nyaman kan kalau misalnya dilayani dengan sepenuh hati oleh para petugas itu. Untuk Kang Haidar sendiri gimana nih? Pernah ngerasa benar-benar dilayani nggak? pernah dong pastinya, sering malah. Setiap saya melakukan apa namanya kegiatan yang memerlukan petugas, pasti dilayani dengan ramah, dilayani dengan sopan. Itu menurut saya udah cukup sih. Oke, berarti menurut pengalaman-pengalaman ketiga teman kita, berarti nilai berorientasi pelayanan itu udah diterapkan ya di lapangan, Kang Yunus. Oke, overall berarti nilai pertama berorientasi pelayanan itu udah
diterapkan ya sama ASN-ASN. Ya Kang Yunus. Iya, karena ya nilai berorientasi pelayanan itu merupakan wajah dari instansinya gitu. Nah, masuk poin kedua nih, ada akuntabel ya. Akuntabel itu soal kepercayaan dan kepercayaan itu susah dibangun. Oke nih, kalau menurut Kang Lutfi, apa tandanya seseorang bisa dipercaya dalam kerjaan? Yang pastinya sih dia bisa bertanggung jawab sih sama tugas yang dia emban gitu ya. Karena kan dengan tanggung jawab yang besar juga itu menjadi salah satu penilaian sih. Oh, berarti terkesan baik ya selama ini. Teh Muti nih, menurut Teh Muti lebih penting mana antara cepat selesai atau benar dan bisa dipertanggungjawabkan? Tentunya benar dan harus dan bisa dipertanggungjawabkan sih itu nilai yang paling penting. Karena kalau cepat selesai tapi pada akhirnya nggak menyelesaikan masalah kan untuk apa juga gitu kan. Kang Haidar sendiri, gimana nih Kang Haidar? Saya setuju dengan Teh Mutiara karena jika cepat selesai, eh, belum tentu hasilnya bisa lebih baik atau malah bisa lebih buruk. Jadi kita harus benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Oke, lanjut ke poin ketiga ya. Oke, kompeten itu bukan berarti kita itu tahu semuanya ya, tapi kita mau terus belajar. Nah, menurut Kang Yunus, apa yang biasanya bikin orang malas berkembang ya? Apa karena Wah, dia nggak pakai baking powder, jadi nggak bisa kembang-kembang? itu mah kue kali. Nah, kalau menurut saya ya gitu. Biasanya sih emang dari lingkungan atau enggak mindsetnya sih itu yang gak mau berkembang gitu. Hmm, Coba gak tahu nih kalau menurut menurut, Kang Haidar. Siap. Menurut saya, eh, orang yang malas berkembang itu pastinya dari niatnya. Jika niat awalnya emang tidak mau, tidak akan bisa berkembang. Dan juga pasti betul kata Pak Yunus tentang mindsetnya sendiri. Jika mindsetnya ingin berkembang, kedepannya juga tidak akan bisa berkembang. Jadi kita harus dari kesadaran diri sendiri. Begitu, Pak. menurut Teh Mutiara deh, gimana caranya agar kita itu tetap belajar di tengah rutinitas kerja kita yang mungkin setiap orang sibuk ya pastinya kalau di pelayanan publik. Ya mungkin sesekali kita butuh refreshing. Tentunya biar nggak di zona nyaman juga kan. Kita tuh kalau misalnya stuck di sana aja, rasanya kayak sayang gitu kan. Masih banyak kesempatan yang masih bisa kita lakuin gitu. Kita sekali-sekali mungkin butuh refresh gitu. Oke, kita tanya ke Kang Lutfi ya. Kang Lutfi ini kan kerjanya di Kanwil ya, pasti berurusannya sama bos-bos nih, pasti rutinitasnya sibuk nih. Wah, Gimana cara Kang Betul, Lutfi betul, betul. belajar di tengah kesibukan itu? Kalau untuk kayak apa sih? Kayak merasa untuk niat ingin belajar terus itu pastinya sih eh, buat bahwa jadwal si belajar ini tuh menjadi rutinitas. Jadi bukan tambahan yang menjadi beban buat kita sendiri. Sama kayak mungkin pada saat perjalanan ataupun lagi waktu senggang kita bisa ngedengerin nih podcast-podcast apa podcast-podcast yang beredukasi tentang untuk apa meningkatkan skill kita di sesuai tupoksi gitu. Kita kalau aku sendiri itu pasti ngelihatnya sih podcast dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ya. Biasanya suka Hmm. update tuh di Instagram. Dia aktif dalam hal podcast-podcast tentang tupoksi yang akan kita kerjakan. Oke nih, udahlah kita lanjut nomor keempat biar mempersingkat waktu. Empat itu harmonis nih. Harmonis itu kan kerja bareng. Nah, kerja bareng itu pasti bakal ada aja ya berbeda pendapat. Nah, tapi yang penting kan tetap saling menghargai. ada Teh Muti nih. Iya, Oke, gimana nih? tentunya kan kebetulan saya juga baru ya, jadi masih beradaptasi nih. Tapi wajar sih untuk konflik-konflik. Biasanya kita kan nggak selalu sependapat kan dengan orang-orang, jadi pasti ada crash sedikit mah. Cuma kan habis itu kita menemukan apa ya, menemukan suatu pemecahan dari permasalahan itu. Nah, kita tanya yang di Bandung nih, Kang Yunus. Kalau untuk di Bandung sih, walaupun cuaca dingin, konflik pasti tetap panas. Karena kan Eh, tiap orang ini kan pasti punya perbedaan penilaian sendiri, punya ide sendiri, punya gagasan sendiri. Jadi sih wajar sih kalau terjadi konflik, apalagi kan Kanwil juga termasuk kantor wilayah ya yang menaungi beberapa satker.
pastinya konflik itu sering terjadi sih. Kang Lutfi ini keren ya, kerjanya megang-megang UPT nih. Nah, Ya, buat Kang Haidar nih, cara nyampein perbedaannya tuh tanpa bikin suasana jadi panas. Gimana nih Kang Haidar? menurut saya tentunya dengan kata-kata yang sopan pastinya yang awal. Terus juga dengan pembawaan yang tenang, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, agar lawan bicara kita atau misal eh ya lawan bicara kita bisa menangkapnya dengan baik sehingga tidak terjadi konflik yang berlebihan. Ini buat Kang Lutfi ini cocok nih pertanyaan nih. Kalau dihadapkan pada pilihan sulit nih, Kang Lutfi lebih milih aman atau benar nih? Yang pastinya sih benar ya daripada aman, karena kan kita balik lagi juga ya ke apa berakhlak yang adaptif tuh, yang harus bertanggung jawab. Jadi kalau kita pilih aman aja, tapi kan itu nggak ada tanggung jawabnya nih. Makanya pastinya harus pilihnya yang benar ya. Karena kan tujuan kita itu kan loyal ya, loyal kepada negara, kepada bangsa dan negara. Jadi itu poin utamanya sih sebagai ASN. Kita nanya ke Teh Muti aja deh. Teh Muti ini lebih pilih, kalau pilihannya gampang deh, gak usah sulit ya. Teh Ya, Muti lebih pilih yang aman apa yang benar nih? oh Dalam tentunya yang benar pilihan dong. mudah nih. Tentunya yang benar dong. Karena kalau misalnya aman pun belum tentu kesananya aman kan. Kalau benar kan insya Allah sudah ada buktinya gitu. Masya Hmm. Allah. Oke, oke, kita lanjut ya, Kang Yunus, poin ke-6 nih. Ada Oke adaptif. nih. Ini Adaptif sebenarnya itu kan, nilai yang paling cocok buat Kang Lutfi sama Teh Muti ini karena kebetulan kan pindah gitu. Nah, itu kan adaptif itu kan hmm, ya perubahan itu pasti gitu. Yang jadi masalahnya itu kita siap atau enggak. Nah, itu nah, gimana nih? benar-benar Dari benar. yo, Ya, dari Kang Lutfi dulu nih, soalnya. Kalau untuk awal-awal pindah sih pastinya kan bakal kayak ngerasa asing nih sama tempat baru nih. Tapi kan kita pastinya sebagai ASN ini kan harus siap ditempatkan di mana saja demi keberlangsungan untuk pengabdian kepada bangsa dan negara. Jadi pastinya ada adaptasi-adaptasi awal yang sampai sekarang pun masih beradaptasi kok. Tapi untuk menjadi lebih baik, kenapa tidak gitu kan? Oh, bagus ya, Kang. Sekarang kita tanya nih, yang dipindahin itu nggak ke home base. Ada Teh Mutiara nih. Teh Mutiara, Oh, apa gimana masalahnya? Kang? Waktu Gimana? pertama kali pindah, waktu pertama kali pindah ada masalah nggak? Perubahan apa yang dirasa? Oh, untuk masalah sih enggak ya. Cuma awalnya kaget aja mungkin. Terus ya mungkin kita tuh harus cepat beradaptasi ya. Betul. Seperti kata Kang Lutfi tadi, siap ditempatkan di mana saja. Nah, itu mungkin adalah jawaban dari perkataan itu. Tapi sekarang Oh. sudah aman kok. Sekarang kita tanya Kang Haidar nih. Kang Haidar, kenapa orang itu banyak yang takut berubah? Apa karena takut berubah dipindah ke non home base lagi kan? Menurut saya orang yang takut berubah itu biasanya takut akan perspektif orang lain. Jika kita berubah nanti pasti orang-orang pada ngomongin kita kayak misal, wah dia sok-sokan pengen kelihatan bagus, pengen kelihatan keren. Mungkin takut karena itu. Mungkin itu Hmm, deh. betul, lebih ke overthinking ya, yang bikin orang Betul, susah Mas. atau takut berubah. Oke deh, kita ke poin terakhir aja, Kang Yunus. Ada kolaboratif nih. Nah, kita tanya langsung aja ya ke Kang Haidar kayaknya. Apa nih, Kang Haidar, tantangan terbesar dalam kerja tim Menurut saya tantangan dalam kerja tim itu pastinya perbedaan pendapat karena itu bisa menyebabkan konflik yang tadi barusan diomongkan. untuk Kang Lutfi nih, yang kolaboratif itu sama bos-bos nih. Menurut Kang Lutfi, lebih efektif kerja sendiri apa kerja bareng tim? Yang pastinya sih kerja bareng tim ya, karena kan kalau kerja bareng tim itu bisa menyelesaikan satu masalah itu dengan lebih cepat gitu daripada harus mikir sendiri gitu. Karena kan dari banyak ide itu bisa menjadi satu dan menghasilkan yang terbaik untuk instansi kita gitu. Untuk Teh Mutiara nih, gimana? Setuju nggak? Setuju, setuju, setuju. Oke nih, Kang Yunus. Nampaknya semua pertanyaan tentang nilai berakhlak udah ditanyain ya. ya, memang ya berakhlak itu kan bukan hafalan, tapi itu pilihan yang kita ambil tiap hari. Dan ya sebagai SN tuh jadi berakhlak tuh bukan bukan cuma hafalan lah, itu sesuatu yang harus diamalkan gitu. Kayak duh, nggak kerasa nih Kang Raffi, kita udah selesai, udah di penghujung acara. Baiklah ya teman-teman, Waduh, ya kita akan berpisah kali ini. Kita akan bertemu di close the Zoom selanjutnya.
Bye-bye.